Jumpa lagi dengan saya, Kaprindo Service. Hari ini saya akan mereview sedikit tentang solder ya, yang biasanya digunakan oleh tukang-tukang elektronik lainnya, atau bisa di tukang-tukang solder lah intinya. Solder biasa ya ini teman-teman, solder bukan solder sembarang solder yang bagus ya, ini hanya solder biasa, nggak ada mewah-mewahnya. Dan di sini saya tidak disponsori dari pihak manapun ya. Ini solder 220 volt sampai 240 volt 40 watt ya teman-teman. Dan penampakannya seperti ini. Nah, penampakannya seperti ini. Ini mata solder bawahnya masih belum pernah dipakai sama sekali ya. Ini masih mulus ya, alias masih stainless ya. Tapi banyak teman-teman sekalian yang menganggap si solder ini sebelah mata. Ya memang karena solder ini memang bukan merek-merek bagus ya, atau bukan ya pokoknya untuk brand-brand yang apik lah. Dan untuk nyolder itu susah ya buat teman-teman, apalagi untuk tukang solder pemula ya. Ini solder welek kayak uang untuk dipakai ya, atau susah untuk dipakainya. Untuk nyolder itu orang nempel-nempel ya tenolnya di bagian pucuk soldernya ini. Ya mata soldernya elek dan mungkin panasnya mungkin juga kurang ya teman-teman. Tapi di sini kita akan mencobanya ya. Beda dengan solder yang saya gunakan ini ya. Ini ya lumayan brand papan atas di zamannya ya, ini merek Ogot-Ogot. Ini sudah lama sekali ya, ini dari generasi ke generasi ya. Itu yang solder yang biasanya saya pakai. Dan sekarang ini saya akan mencoba solder yang tadi itu, akan coba saya colokan ya teman-teman. Oke, taklah besi kita akan colokan. Kita akan tunggu beberapa saat hingga solder ini benar-benar panas, dan kita akan review untuk menyolder apakah penak ataukah tidak. Oke teman-teman sekalian, ini sudah beberapa menit, nampaknya sudah mulai panas ya. Coba kita, tuh sudah mulai berasap, tandanya panas. Kita akan coba apakah akan menempel di bagian sini, di mata soldernya. Oke, ternyata menempel teman-teman. Oke, ternyata menempel ya teman-teman. Ini ternyata solder ini lumayan bagus ya teman-teman. Selama saya membeli solder biasa itu nggak ada yang langsung bisa menempel seperti ini ya tenolnya. Biasanya itu perlu diasah terlebih dahulu ya, menggunakan cairan apa namanya, lopet atau gondorukem ya, untuk mengasahnya ya. Ini kan saya coba untuk melepas elko ya. Oke, kita panasi dan akan saya tarik manual, tidak pakai sedotan tenol. Ini lepas ya teman-teman, ini beneran panas ya. Nih, elkonya bisa terlepas nih. Dan kita akan coba pasang lagi ya. Ini agak disolder lagi biar bolong. Oke, lubangnya main ketok. Oke, wis bolong. Kita pasang lagi. Oke, ini nge-review ya, ini bukan apa ya ngarani, ora disponsori ya. Gerjajal solder murahan, apakah layak untuk dipakai ataukah tidak. Oke, sudah. Kita solder lagi. Ini pasang tuh. Kakinya kok nggak masuk. Tak lenceng nih dulu teman-teman. Ini masih dibel, ada tenolnya ini. Kita bersihkan terlebih dahulu. Oke, kita pasang dulu. Oh, yang sini kurang. Oke, sudah masuk. Kita coba. Ayo fokus. Iya lagi. Nah, kita solder.
celing ya teman-teman, hasil solderannya celing ya, dan tenolnya pun nempel juga ya ini ya, tuh Anda bisa perhatikan. Tak deketin lah, tuh nempel ya. Tuh, jarang sekali teman-teman beli solder itu bisa digunain seperti ini ya. Oke, lumayan jos ini, asli lumayan jos. Enggak, walaupun murahan tapi enggak murahan banget ya, jos ya. Lumayan panas juga. Kalau menurut saya sih, penilaian saya ya lumayan lah. Pokoknya kalau sampean kepepet, boleh solder yang seperti ini ya. Nih, solder seperti ini. Saya tidak apa ya, tidak disponsori dari brand ini. Namun kalau teman-teman sekalian mau nyobain solder ini, lumayan oke, asli nggak bohong. Untuk keadaan kepepet bisa beli solder seperti ini. Untuk servis-servis di luar jangkauan ya, ibarat tidak nggak solder, pengen tuku solder, beli solder yang seperti ini, lumayan oke. Ya wis, ngono wae video kali ini. Video tidak begitu jelas, semoga tidak bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, share ke teman-teman kalian, dan wassalam, bye bye.